Revisi Undang-Undang Pemilu sudah dicabut dari Prolegnas 2021. Dengan demikian bisa dipastikan bahwa Pilkada 2022 dan 2023 tidak jadi dilaksanakan. Dengan demikian, akan ada 272 pejabat atau PLT gubernur, bupati, dan wali kota yang memimpin daerah-daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya di tahun 2022 dan 2023. Pertanyaannya, siapakah pihak yang diuntungkan dari adanya sejumlah PLT yang ditunjuk oleh pemerintah pusat? Hai guys, ketemu lagi kita di highlight ya. Ini malam Jumat ya, Kamis malam 18 Maret 2021. Semoga lu sekarang lagi istirahat, lagi santai, dan gua akan temenin lu ngobrol-ngobrol seperti biasa. Dan yang asik memang adalah ngomongin politik alias ngompol. Karena memang dunia politik kita penuh banget dengan berbagai isu, peristiwa, kejadian-kejadian yang bukan cuma seru but somehow quite dramatic. Nah, hari ini kita akan ngomong tentang pilkada. Ya, jadi bagi lu ya yang sudah menanti-nantikan pilkada ya, nampaknya harus sabar, Bro. Karena apa? Karena tadinya nih ada upaya-upaya dari beberapa partai untuk melakukan revisi terhadap undang-undang pemilu. Yang salah satu dampaknya maka akan ada tuh pilkada di tahun 2022 untuk menggantikan para kepala daerah yang dipilih lewat pilkada 2017. Ya kan? Di 2022 masa jabatan mereka berakhir. Dan juga di 2023 ini untuk para kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2023 karena mereka hasil pilkada di 2018 yang lalu. Tapi apa daya guys ya, setelah tarik ulur yang cukup seru, kemudian ternyata pemerintah sudah mencabut, Dewan Perwakilan Rakyat sudah mencabut rencana revisi Undang-Undang Pemilu ini dari Prolegnas tahun 2021. Ya, artinya apa? Artinya sudah pasti tidak akan ada revisi terhadap Undang-Undang Pemilu sehingga lupakan Pilkada 2022 dan 2023. Nah, implikasinya guys, semua pilkada tadi akan dilaksanakan bersamaan di tahun 2024 ya, sekaligus dengan pemilu legislatif dan juga pilpres. Ya, buat gua kebayang itu akan seru banget ya. Lo ingat gak sih tahun 2019 ya? Itu pertama kali ya kita merasakan digabung tuh, ya nggak sih? Cuma dua ya, antara pemilu legislatif memilih anggota DPR RI ya, kemudian DPD, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 itu digabung dengan pemilu atau pemilihan presiden. Itu seru banget. Kisruh Bro, ya. Yang kita ingat yang paling kita bikin miris adalah berapa ya? Sekitar 700 atau 800 petugas KPPS itu meninggal dunia, Bro. Hampir serentak. Ya, keterangan sementara karena kelelahan ya. Walaupun beberapa pihak juga agak bertanya-tanya, kok bisa ya sekian orang kelelahan kemudian meninggal mendadak. Tapi ya sudahlah, kita nggak bahas itu. Nah, kebayang ya guys, kalau kemudian ditambahin lagi nih bebannya di 2024 yang akan datang itu dengan pilkada yang ditunda dari 2022 dan 2023. Nah guys, kita lihat ya, secara magnitude ukuran beban kerjanya itu nggak main-main. Karena dari data di tahun 2022 ini akan ada 101 kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Ya lu bayangin. Jadi ini nih kalau mau diserentakin ini akan kebawa nih ke 2024, 101. Nah dari 101 itu kalau gua nggak salah hitung-hitungannya ya, itu 7 adalah gubernur ya artinya level provinsi dan sisanya adalah kota dan kabupaten, berarti wali kota dan bupati. Itu baru 2022. Di 2023 guys itu lebih dahsyat lagi. Akan ada 171 daerah ya tingkat 1 maupun tingkat 2 yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir. Ya, 20 adalah gubernur kalau gua nggak salah dan sisanya adalah bupati dan wali kota. Jadi kalau kita jumlahkan secara total ya di 2022-2023 itu akan ada 272 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Artinya kalau itu ditumpuk di 2024 lu bayangin ya akan ada berarti ya pilpres ya
kemudian pemilihan anggota legislatif berarti apa? DPR RI, DPD RI, DPD tingkat 1, DPD tingkat 2, plus ya 34 gubernur dan 514 bupati dan wali kota. Wih. Gua kebayang ya, maka KPU Republik Indonesia terpaksa menyewa Avengers untuk membantu mereka. Kita butuh sosok-sosok pahlawan super. Ini gua belum ngomong konsekuensi ya ke budget dan segala macam. Ini gua baru ngasih bayang ke lu gimana besarnya ya volume kerjaan yang akan menghadang dan harus dihadapi oleh Bapak Ibu di Komisi Pemilihan Umum. Ya gua nggak ngerti lah ya. Yang lalu aja udah keteteran, apalagi nanti kalau formatnya seperti itu. Nah, guys, kita lupakan dulu itu ya, komplikasi dari sisi KPU, tapi kita lihat juga hal-hal yang berkaitan dengan kualitas demokrasi. Ya, ini kan concern kita karena sejak reformasi tahun 1998 kita sudah memilih demokrasi sebagai jalan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, tentu kita ingin guys dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari pemilu ke pemilu ya, demokrasi kita itu kualitasnya meningkat. Kita tidak ingin terjebak dalam demokrasi elektoral formal ya. Kita ingin bisa segera naik kelas ya menjadi demokrasi yang substansial. Demokrasi yang lebih meaningful yang mampu meningkatkan quality of life dari rakyat banyak. Kita lihat ya. Ketika ada tadi 272 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, sementara jarak ke pilkada berikutnya masih 1 tahun atau 2 tahun, tentu saja di setiap daerah tidak bisa dibiarkan terjadi vacuum of power. Iya kan? Of course kemudian harus ada orang yang menjadi penanggung jawab jalannya roda pemerintahan sekaligus program-program pembangunan di masing-masing daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatannya tadi. Nah, kalau kita refer ke undang-undang yang ada, guys, kepala daerah yang pensiun atau berakhir masa jabatannya tadi itu akan digantikan oleh pejabat kepala daerah. Ada yang menyebutnya PLT, ada yang menyebutnya pejabat kepala daerah ya. Terus terang ini gue masih confused ya istilah yang lebih tepat. Tapi intinya adalah mereka non-elected official. Artinya apa? Kepala daerah atau pejabat kepala daerah yang tidak dipilih oleh rakyat melainkan ditunjuk oleh satuan pemerintah yang lebih tinggi. Nah, disinilah persoalannya. Kenapa? Karena secara esensial artinya dalam 1 tahun atau 2 tahun tadi rakyat atau masyarakat setempat kehilangan hak-hak demokrasinya. Ya gak sih? Karena kalau kita bicara demokrasi guys, tentu saja kita tidak hanya bicara demokrasi pada level nasional. Tapi kita juga bicara demokrasi pada level daerah, pada level lokal. Dan bahkan mungkin itu yang sebenarnya lebih esensial, lebih mendasar. Kenapa? Karena demokrasi di level lokal ini guys tentu akan mengangkat isu-isu setempat. Ya, persoalan masyarakat, masalah-masalah lokal yang itu langsung menyangkut hajat hidup orang banyak yang ada di daerah tersebut. Yang ini tidak mungkin dibicarakan ketika kita ya pemilu di level nasional. Nah, artinya kemudian dalam 1 tahun atau 2 tahun tadi rakyat kehilangan ya hak politik atau hak berdemokrasinya. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk pejabat atau PLT gubernur itu nama-namanya akan diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, berarti oleh Pak Tito Karnavian. Ya, beliau akan mengajukan 3 nama untuk setiap posisi kepada presiden dan kemudian nanti presiden yang akan memutuskan dan kemudian mengangkat. Sementara itu guys, untuk pejabat atau PLT bupati dan wali kota, nama-namanya akan diusulkan oleh gubernur, ya. Kemudian akan dikaji dan diputuskan oleh kementerian atau oleh Menteri Dalam Negeri tentu saja dengan melaporkannya kepada Presiden Jokowi. Ya, jadi dengan demikian kalau kita buat lebih sederhana, Pak Jokowi akan menjadi orang yang sangat berkuasa ya karena di tangannya lah penggantian 27 gubernur itu akan ditentukan. Sementara Pak Mendagri akan menjadi orang yang paling berkuasa nomor 2 gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya sekian ratus ya mungkin 100 berapa itu ya sekitar tadi kan 101 ya ditambah 170 berarti 272 ya dikurangi 20 berarti 252 kabupaten kota. Itu nasibnya siapa yang akan jadi pejabat atau PLT Bupati Wali Kota ada di tangan Mendagri Tito Karnavian.
Nah guys, kemudian akhirnya orang mulai berspekulasi. Ya, karena bagaimanapun ini politik. Politik itu bicara tentang kekuasaan. Dan kita sudah diskusikan berkali-kali. Kekuasaan itu guys, ketika tidak dipagari oleh aturan, maka punya kecenderungan untuk terus terakumulasi, untuk terus mengakumulasikan dirinya. Ya, jadi kalau misalnya ya satu partai atau satu orang gitu punya kekuasaan di tangannya, ketika dia tidak diatur ya tidak dibatasi, ada kecenderungan untuk terus mengakumulasikan diri. Nah, akhirnya orang mulai menduga-duga siapa pihak yang paling diuntungkan ya ketika ya ada daerah-daerah yang pejabat-pejabat gubernur atau bupati atau wali kotanya tidak dipilih oleh rakyat melainkan ditentukan oleh pemerintah. Akhirnya pikiran yang sederhana akan mengatakan yang paling diuntungkan tentu adalah aktor-aktor politik yang berada di lingkaran dalam kekuasaan. Ya lu boleh setuju boleh enggak ya, tapi pikiran seperti ini sangat masuk akal. Ya memang ya, secara teoritis ada TPA. TPA ini adalah tim penilai akhir yang akan memberikan penilaian tentang kelayakan ya calon-calon yang diajukan untuk menempati tadi posisi PJ atau PLT dari gubernur, bupati dan wali kota. Tapi jangan lupa tetap ya keputusan akhirnya untuk gubernur ada di tangan presiden dan untuk bupati wali kota itu ada di tangan menteri dalam negeri. Tentu saja ya pasti akan dilaporkan kepada presiden. Jadi dengan kata lain, orang akan menduga dan ini sah ya, masuk akal ya, tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Orang akan menduga bahwa lingkaran dalam yang paling dekat dengan Pak Jokowi akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Nah, disitulah kemudian orang membuat list. Pertama tentu adalah partai penguasa yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ya, walaupun pastilah ya yang seperti ini tidak akan diiyakan, pasti akan dibantah. Ya, politisi PDIP sudah membantah dengan memberikan contoh ya bahwa di apa? Misalnya di Pilkada DKI 2017 ya, ketika itu kan sebenarnya DKI dipimpin oleh PLT gubernur ya, yang itu adalah orang pemerintah tapi ternyata mereka kalah ya. Tapi kan lupa juga ya diungkapkan kalahnya itu kan lumayan berdarah-darah karena sebuah proses politik tertentu gitu ya. Nah itu satu, di beberapa daerah lain juga diungkapkan ada ya 1, 2 wilayah yaitu dipimpin sebelumnya oleh PLT, kepala daerah, kemudian ternyata kandidat, kepala daerah dari PDIP itu kalah. Bolehlah menurut gue ya masa membela diri nggak boleh ya, tapi kecurigaan publik tetap mengarah ke situ. Karena bagaimanapun ya PDIP adalah, apa namanya, partai pendukung pemerintah yang pasti akan, cukup diuntungkan ya, atau bukan pasti ya, diduga cukup diuntungkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, kemudian akhirnya orang juga spekulasinya bertambah jauh ya. Bisa jadi kemudian ya, ya sangat mungkin juga para oligark ya yang berada di sekitar presiden yang selama ini sebenarnya cukup besar pengaruhnya terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden itu akan menagih keuntungan. Ya, bentuknya sederhana sekali. Bisa jadi mereka akan punya semacam suara atau kekuatan untuk memengaruhi presiden sehingga menunjuk ya sosok-sosok PLT atau PJ kepala daerah yang bisa memberikan keuntungan terhadap tanda kutip ya investasi politik yang selama ini sudah dikeluarkan. Ya, walaupun again guys ya, secara formal tentu ada rambu-rambu. Ya, kita tahu bahwa seorang PLT atau PJ kepala daerah memang tidak memiliki kewenangan penuh seperti gubernur, bupati atau wali kota definitif hasil dari pilkada. Ya, misalnya mereka tidak bisa membatalkan ya program-program yang sudah digariskan oleh pejabat sebelumnya. Mereka juga tidak bisa mengangkat ya pejabat-pejabat strategis, misalnya mengganti kepala dinas dan sebagainya. Tapi again ya, tadi kecurigaan masyarakat akan adanya pihak-pihak yang menangguk untung dari kondisi ini layak untuk kita cermati. Nah, again guys, konsentrasi kita atau fokus kita sebenarnya pada kualitas demokrasi. Nah, sehingga menjadi satu tanda tanya besar buat kita. Mengapa beberapa partai yang sebelumnya berkeras agar pilkada dilakukan di tahun 2022 dan 2023 itu kemudian surut dan akhirnya ikut ya dengan pemerintah. Ya misalnya kita tahu ya sebelumnya Nasdem dan Golkar itu adalah dua partai yang walaupun sehari-hari berada di lingkaran koalisi pemerintah cukup berkeras agar pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan.
Mau tidak mau akhirnya kita bertanya-tanya konsesi politik apa yang diperoleh oleh partai-partai tadi ya atau tekanan-tekanan politik apa yang mereka hadapi sampai mereka kemudian akhirnya ikut dengan keinginan atau kecenderungan dari pemerintah. Ini yang menarik ya karena tentu saja sebenarnya ada banyak kerugian juga bagi partai-partai tadi ketika pilkada tidak dilakukan di 2022 dan juga di 2023. Guys, menjadi juga menarik untuk, flashback sedikit ya, apa alasan pemerintah ketika melakukan pilkada serentak di tahun 2020 ya, 9 Desember yang lalu. Kita tahu banyak banget pihak yang sebenarnya keberatan bahkan mengecam, keputusan tadi. Karena kita masih berada di masa pandemi, situasinya belum terkendali dan harusnya pemerintah, DPR RI dan semua pihak ya, fokus untuk menangani, kondisi pandemi yang berat itu. Nah, waktu itu argumentasi pemerintah adalah tidak mungkin 270 daerah ini yang akan berakhir masa jabatan kepala daerahnya di tahun 2020 itu kemudian hanya digantikan atau ditambal oleh sejumlah pejabat atau PLT. Alasan pemerintah waktu itu luar biasa ya. Mereka katakan, pemerintah katakan bahwa di masa krisis seperti ini ketika ada pandemi dan masalah-masalah ekonomi yang berat, dibutuhkan seorang kepala daerah definitif yang bisa mengambil keputusan-keputusan strategis, kemudian juga punya hak-hak anggaran yang full sehingga dia bisa sangat efektif dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Nah, ini menarik ya, karena ketika pemerintah dan beberapa partai yang mendukung tidak dilakukannya revisi pada Undang-Undang Pemilu yang menyebabkan Pilkada 2022-2023 tidak dilaksanakan, argumentasinya seperti itu. Ya, satu, argumentasinya kita masih di masa pandemi. Sehingga fokusnya adalah pada upaya mengatasi beberapa krisis yang terjadi akibat dampak pandemi. Nah, tentu saja kemudian menjadi pertanyaan buat kita. Kalau kita bicara di 2022 dan 2023, secara rasional, secara nalar, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pandemi itu harusnya sudah jauh ya lebih tertangani ketimbang tahun 2020 yang lalu. Benar nggak? Iya kan? Jadi kalau di 2020 itu boleh dilaksanakan atau dipaksa dilaksanakan pilkada, kenapa di 2022 dan di 2023 tidak? Kemudian kalau di 2020 dikatakan harus ada pilkada untuk menghindari adanya 270 PLT atau pejabat kepala daerah yang itu berbahaya karena mereka punya kewenangan yang sangat-sangat terbatas sehingga tidak efektif untuk mengatasi krisis. Nah sekarang kalau pilkada 2022 dan 2023 tidak dilaksanakan akan ada 272 PLT atau pejabat ya dari kepala daerah yang mereka pun tidak akan punya kewenangan penuh sehingga tidak akan efektif dalam menjalankan pemerintahan. Jadi kalau kita lihat di sini logikanya itu tidak konsisten. Ya, sehingga wajar kalau kemudian banyak pihak, pengamat, akademisi, kemudian juga berbagai pihak yang lain di komponen masyarakat sipil yang menduga jangan-jangan ada alasan-alasan lain yang sebenarnya ya itu menyangkut kepentingan-kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu. Ya, beberapa yang jahil mengatakan misalnya, kenapa 2020 harus ada pilkada? Karena ada dua orang keluarga presiden di situ, yaitu putra sulung beliau, ya Gibran Rakabuming Raka dan menantu beliau Bobi yang menjadi calon wali kota. Kalau pilkadanya nggak jadi atau mundur kan jadi masalah. Nah, ada juga yang kemudian mengatakan kenapa 2022 dan 2023 diputuskan tidak dilaksanakan? Ya karena memang kalau mereka berdua ini ya, terutama Gibran ya, akan maju ke level yang lebih tinggi misalnya ke level gubernur DKI misalnya, ini masih terlalu cepat ya. Kalau di 2024 ini sudah cukup lama nih menjadi wali kota sehingga ancang-ancangnya sudah lebih kuat. Again itu memang spekulasi. Tapi spekulasi-spekulasi seperti itu akan senantiasa muncul ketika pemerintah terus ya memberikan atau melemparkan kepada masyarakat argumentasi-argumentasi yang tadi tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Nah, again guys, yang menjadi concern kita sebenarnya adalah pada hak-hak politik, pada hak-hak rakyat untuk berdemokrasi, hak-hak rakyat untuk mendapatkan kepala daerah yang mereka pilih sesuai dengan preferensi dan kehendak mereka.
Nah, ini semua akan hilang ya kembali ketika Pilkada 2022 dan 2023 itu tidak dilaksanakan. Satu lagi guys yang perlu kita cermati ya, tadi potensi bahwa akan terjadi pemanfaatan atau abuse of power ya. Karena bagaimanapun akhirnya presiden dan mendagri akan menjadi sangat powerful dalam menentukan siapa saja orang-orang yang bisa menjadi pemimpin di daerah. Dan menurut gue ini sangat tidak fair ya. Lu bayangin kepala daerah definitif di wilayah-wilayah yang lain di luar 272 wilayah itu harus berdarah-darah loh guys ya. Harus berjuang keras, ikut pilkada, ya kampanye dan segala macam. Sementara ada 272 PLT atau pejabat yang tidak perlu melakukan itu. Nah, ini menjadi PR kita semua sebagai masyarakat sipil. Kenapa? Karena kualitas demokrasi kita ada di tangan kita semua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.